Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala aidan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Para peserta Smartren Ramadan 1444 Hijriah SMK Negeri 1 Gunung Putri, marilah kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, terutama yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas kita, terlebih aktivitas ibadah wajib kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salamnya ini semoga tercurah limpahkan kepada para sahabatnya, pada keluarganya, para tabiin, atba'i tabiin, sampai kepada kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti kelak di akhirat, mudah-mudahan nanti diakui dan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para peserta Smartren Ramadan 1444 Hijriah, khususnya anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Gunung Putri, di hari yang terakhir di kegiatan Smartren online ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan materi ataupun menyampaikan tausiah yang ada kaitannya dengan bagaimana keutamaan ilmu dan juga keutamaan orang-orang yang berilmu. Apa pandangan Islam mengenai ilmu, apa pandangan Islam mengenai keutamaan orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di Quran surat Al-Mujadalah tadi yang Bapak sampaikan di bagian muqaddimah, bahwa Allah Subhanahu wa taala, maknanya wallahu a'lamu bimuradih, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan perhatian kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman. Di dalam Quran surat Al-Mujadalah yang tadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dari ayat itu kita dapat memberikan satu kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menaruh perhatian khususnya kepada orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, supaya segala amal perbuatannya, ibadahnya didasarkan dengan ilmu yang pada tujuannya. Ketika amal perbuatan, amal ibadah didasarkan dengan ilmu, maka insya Allah amal ibadah tersebut insya Allah akan sesuai dengan tuntunan syariat dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kita, apalagi kita semuanya, kalian semuanya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang peserta didik, tentunya dituntut
oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita sebagai umat Islam, untuk senantiasa mencari ilmu. Bagaimana pentingnya kita mencari ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tadi memberikan perhatian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat, akan meninggikan derajat bagi siapa saja orang yang berilmu dan juga orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi karena kita didasarkan, karena kita menjadi pribadi-pribadi atau orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Baiklah, selanjutnya selain tadi pada disampaikan mukadimah di awal tentang bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang yang berilmu dan juga orang-orang yang beriman mendapatkan perhatian yang khusus, yaitu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lain juga pada diizinkan menyampaikan bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menitik beratkan kepada kita bukan hanya perintah, ternyata menitik beratkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, dan juga tadi menitik beratkan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Dalam kaitannya Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan perhatian yang khusus bahwa orang yang berilmu itu disandingkan dengan golongan-golongan malaikat. Bahkan tadi di mukadimah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di beberapa ayat yang lain, syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis, bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut ya, yang tafsirnya yang maknanya wallahu a'lamu bi muradi, bahwa Allah menyandingkan, menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia, dan tadi menyandingkan bagaimana kedudukan orang yang berilmu dengan golongan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya, tandanya begitu mulianya orang yang berilmu. Bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul di situ dijelaskan, fangzuru kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi, maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan namanya, dengan asmanya Allah yang suci, dengan terus kemudian yang kedua dimulai dengan salah satu makhluknya yang lain, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga dilanjutkan dengan ahlul ilmi, yaitu wa ulul ilmi, dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Bagaimana kedudukan orang yang berilmu disandingkan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, disandingkan dengan golongan-golongan malaikat. Itu keutamaan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perhatian yang khusus kepada kita semuanya sebagai orang-orang yang berilmu. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa, untuk terus semangat, untuk terus termotivasi untuk mencari ilmu. Bahkan kalau bicara tentang keutamaan ilmu dan juga keutamaan orang yang berilmu, dijelaskan di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah seorang ulama daripada tanah air kita, yaitu ulama Banten, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, yang memang ini syarah daripada kitab Matan Nubabul Hadis, ya, karya Al-Hafidz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti, ya. Jadi di dalam kitab tersebut begitu pentingnya kita, bahkan disajikan di bab pertama di dalam kitab tersebut, Al-Babul Awwalu fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Dijelaskan di bab tersebut, di bab pertama diawali dengan bagaimana disampaikan keutamaan ilmu dan juga keutamaan orang-orang yang berilmu, ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menitik beratkan, menyampaikan bahwa perintah menuntut ilmu itu wajib, fardhu, fardu bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Begitu pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Bahkan ada beberapa disampaikan, ada kata ilmu itu diambil dari kata al-ilmu salah satu ahrufin, diambil daripada 3 huruf. Yang pertama ada huruf ain, yang kedua ada huruf lam,
yang ketiga ada huruf mim. Secara filosofi dari ketiga huruf tersebut tentunya mengandung makna yang tersendiri. Pertama, huruf ain. Kalau kita ambil dari ain itu akan muncul nanti kata iliyin. Iliyin bermakna tinggi, iliyin bermakna surga, ada nama surga yang disebut dengan nama surga iliyin, ya, surga yang paling tertinggi daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diambil dari kata latifan, lam, latifan yang bermakna lembut, yang bermakna halus. Dari sini kita bisa simpulkan dari ain, lam dan juga mim nanti ada malikan, yaitu bermakna kekuasaan, bisa bermakna raja juga. Nah, dari sini dari ketiga huruf atau ketiga kata yang tadi kita ambil dari ain mengandung kata iliyin, lam mengandung kata latifan, mim mengandung kata malikan. Dari sini dapat kita simpulkan, mudah-mudahan dari kita menjadi orang yang berilmu, pribadi-pribadi yang senantiasa mencari ilmu. Apalagi kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa, sebagai siswi, tentunya harus punya pribadi-pribadi yang tadi. Yang pertama, mudah-mudahan dengan kita untuk senantiasa mencari ilmu, Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat kita, tinggikan harkat dan martabat orang tua kita. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga iliyin. Yang kedua latifan, mudah-mudahan dengan kita senantiasa mencari ilmu, kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pikiran kita, hati kita, untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi mudah, menjadi gampang mendapatkan hidayah dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita ambil filosofi ilmu, semakin seseorang ilmu maka dia akan semakin merunduk. Ilmu padi kita manfaatkan, bagaimana semakin padi itu berisi, maka padi itu akan lama kelamaan akan semakin merunduk. Begitupun kita, semakin banyak ilmu kita, semakin banyak kemampuan yang sudah kita terima, yang sudah kita kuasai, maka diharapkan kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa qanaah, yang senantiasa latifan, lembut, baik dengan sesama maupun lingkungan sekitar, terlebih dengan zat Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang kita terima merupakan pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga malikan, kerajaan atau kekuasaan. Diharapkan kita semuanya dengan ilmu kita setidaknya bisa menguasai diri kita, bisa mengatur diri kita, bisa merajai diri kita untuk senantiasa tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang kira dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari filosofi ketiga huruf ini, ain, lam, dan mim ini, kita termotivasi, kita senantiasa menjadi orang-orang yang tadi Allah tinggikan derajat kita, lembutkan hati kita, dan kita bisa menguasai diri kita dan juga bisa menguasai lingkungan sekitar yang tujuannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ada sebuah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dijelaskan bahwa qala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas, khuyira Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Sulaiman, manahkah yang engkau pilih bainal mulki wal ilmi? Aku tawarkan kepada engkau ya Sulaiman, apakah engkau mau memilih kerajaan, kekuasaan, atau memilih ilmu? Lantas apa yang dipilih oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam? Fahtarul ilma. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam tidak memilih kekuasaan, tidak memilih kerajaan. Yang Nabi Sulaiman adalah fahtarul ilm. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar jawaban tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman fa'utiya ilma wal mulk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Nabi Sulaiman ternyata bukan hanya ilmu, tetapi kekuasaan juga, kerajaan juga.
Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Begitu pentingnya, begitu manfaatnya, begitu utamanya ilmu. Coba kalau kita renungkan, ketika Nabi Sulaiman memilih kerajaan, kekuasaan, belum tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tetapi ketika Nabi Sulaiman, karena beliau seorang nabi yang cerdas, seorang nabi yang bijaksana, menjawab tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala, pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bukan hanya ilmu, tetapi kekuasaan juga Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dari kisah ini dapat kita simpulkan apa? Bahwa ternyata dengan ilmu, insya Allah sesuatu yang kita inginkan, baik itu kekuasaan, jabatan, atau apapun keinginan yang menurut Allah itu baik, menurut Islam, menurut adat kebiasaan di lingkungan kita itu baik, insya Allah dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan jawaban-jawaban dari setiap permintaan kita, terlebih cita-cita yang ada kaitannya dengan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Yang tadi disampaikan dari kisah Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada Nabi Allah Sulaiman bukan hanya kerajaan atau kekuasaan, tapi ketika Nabi Sulaiman memberi ilmu, ternyata kerajaan, kekuasaan Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Para peserta Sematren Ramadan 1444 Hijriah, tadi kita sudah menyampaikan bagaimana pentingnya kita memaknai ilmu yang sesungguhnya. Maka selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan bahwa pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Ada satu keterangan bahwa barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang lebih hadisnya, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan permudah jalannya, ya, akan permudah dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala ketika dia meniti jalan untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wa man fil ardi hatta hityanu fil bahr. Bahkan keutamaan bagi orang yang berilmu, makhluk Allah yang ada di langit dan ada di bumi akan memohon ampun, yastaghfiru lahu, akan memohon ampun bagi orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, bagi orang yang mempunyai ilmu, hatta khityanu fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, yang ada di perairan akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Sedikit ada satu hadis di dalam kitab Tankihul Qaul dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan pesan ini li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nama aslinya itu Abdullah. Dan ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud? Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu, kumpulmu, bertemumu kalian, kamu sa'atan, 1 jam, ai minaz zaman. Di sini dijelaskan di dalam keterangannya, lailan kana au naharon, baik itu di waktu malam maupun di waktu siang, fi majlisil ilmi, di majlis ilmu, la tamas, sedangkan dia tidak memegang atau tidak membawa qalaman, wala taktubu harfan, dan dia tidak menulis satu huruf, khairun laka min itkin, itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan alfa raqabah, 1000
abid. Baik itu kalau di sini dijelaskan al-muraqabah abdan au amatan. Baik itu abid laki-laki maupun abid perempuan. Begitu luar biasanya. Bahkan wa nazruka ila wajhil alim ay bi nazril mahabbah, memandangmu kepada guru kalian, kepada orang yang berilmu, kepada ustadz kalian, binadril mahabbah, dengan perhatian cinta, itu khairun laka min alfi farasin, itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang kuda itu disedekahkan, diinfakkan di jalan Allah untuk jihad melawan orang-orang kafir, li'i'la'i dinillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya memandang dengan tadi, dengan niatan mahabbah, dengan niatan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru kalian. Bahkan di sini dijelaskan bagaimana pentingnya wasalamuka alal alim, berjabat tangan, bersalaman kalian dengan guru kalian, khairun laka min ibadati alfi sanah, begitu utamanya, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Subhanallah, begitu luar biasanya kalau bicara tentang keutamaan ilmu, tentang keutamaan orang yang berilmu, tidak akan ada habisnya. Bahkan Rasulullah SAW menuntun kepada kita tadi untuk senantiasa mewajibkan, mempardukan untuk mencari ilmu. Diharapkan dengan mencari ilmu ini tadi, kita akan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kelembutan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tentunya menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi-pribadi yang berakhlak. Bukan hanya hubungan dengan Allah kita baik, tapi dengan sesama kita juga harus baik. Maka untuk itu, bicara tentang keutamaan orang yang berilmu tidak akan ada habisnya, karena kita keterbatasan dengan waktu. Untuk menutup kesimpulan materi pada hari ini, tentunya tadi kita sudah dapat menyimpulkan bahwa pentingnya ilmu, bagaimana keutamaan ilmu, baik keutamaan orang yang berilmu menurut Allah dan juga menurut Islam, bagaimana pentingnya, bagaimana utamanya. Bahkan Rasulullah SAW banyak menyampaikan di dalam hadisnya bahwa menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 100 bahkan 1000 rakaat. Menuntut ilmu itu dapat pahala 70 nabi. Menuntut ilmu itu Allah akan berikan kepadanya bahwa duduknya kita tadi dengan orang-orang yang berilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala, akan memberikan ganjaran kepada kita. Bahwa begitu pentingnya kedudukan ilmu, kedudukan orang yang berilmu dalam pandangan Islam, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijadikan orang yang senantiasa mencari ilmu, dan pada nantinya kita dijadikan orang-orang yang berilmu, bukan hanya ilmu yang ada kaitannya dengan urusan dunia, maupun nanti ilmu yang nanti kaitannya dengan urusan-urusan kaitannya dengan amal ibadah untuk bekal kita nanti di akhirat kelak. Demikian tausiah atau materi yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada yang benarnya itu semata-mata datangnya daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan daripada keterangan daripada muallif daripada ini kitab, yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Salahnya atau khilafnya itu semata-mata datangnya dari kebodohan Bapak sendiri. Terima kasih dan mohon maaf. Wal afwa minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.